Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Manato di channel aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial My Diary 2. Kali ini saya akan memberikan topik mengenai sesuatu yang kemungkinan besar akan menjadi kejutan besar buat bagi penggemar series yang nonton, yaitu 3 kartun masterpiece terbaik MNC Group. Jadi gini, menjelang bulan Oktober. Nah, bulan Oktober itu merupakan bulan yang cukup penting bagi dunia televisi nasional. Biasanya kan harusnya kan Agustus. Tapi untuk bulan Oktober ini hanya 2 televisi arahan MNC Group yang berulang tahun kali ini adalah JTV tanggal yang ke-20 tanggal 8 Oktober nanti, dan MNC TV yang ke-31 tahun pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi gini, sebelum kita bahas ini, saya memberitahu information planning bulan Oktober pun nanti kan biasanya gini. Kalau film layar lebar MNC TV itu kan pasti dong namanya sama Upin Ipin sama juga film Indonesia. Tapi banyak yang bertanya-tanya, emang kalau Upin Ipin tayang? Ya pasti jelas tayang lah. Karena kan sejak tahun terakhir itu kan baru 3 tahun kan sukses dan ditayangkan di waktu yang bersamaan. Tapi kalau kita bicara mengenai Upin Ipin Jeng itu kan baru tayang perdananya pada saat 2001 lalu kan udah tayang di TV2. Baru di MNC TV itu sejak tahun 2017. Nah berarti at least sudah 5 tahun sudah tayang di MNC TV tapi dengan subtitle ya. Jadi kelebihan dari film tersebut kan selain bukan hanya karena kartu Upin Ipin zaman variasi dunia nyata, kita juga lebih mengenal selebritis Malaysia lebih dalam lagi. Seperti contohnya sekarang tuh kan kalau misalnya kita menang fenomenalnya kan ada Naufal Azri dan Nuha Bahrin, ada Anna Jobri Merkin dan lain sebagainya. Tapi di sini tuh kita sebelum zamannya itu kan ada sebut saja Sarah Ali, Remy Ishak, Awi Wings dan juga Gaby Saifullah. Oh ya, BTW for information ya, kalau Sarah Ali itu kan sudah baru saja selesai dengan serial Border by Moonlight dan juga film Air Force lagi bernyawa. Itu kan terus ini kan sekarang fokus ke tahun 2000 pemain sekarang ya. Terus kemudian Remy Ishak tuh baru selesai merayakan ulang tahun pernikahannya dengan yang pertama dengan istrinya, ya itu istrinya waktu itu, sama baru saja selesai melancarkan tersebut. Ya, sedangkan Awi Wings, ini Awi Wings itu kan mengingatkan kita tuh dengan adanya tuh kan baru selesai memform AJL 36 kan udah lama banget ya, sudah 6 bulan yang lalu tuh bulan Maret. Ya, sekarang tentang terakhir Gaby Saifullah tuh kan baru selesai dengan dramanya yang berjudul sebut saja ini Tarik Aku ke Surga, terus juga ada Suamiku Laki Pendosa. Itu kan salah satu contoh dramanya nih guys. Nah, disinilah kita bisa mengenal bahwa selebritis Malaysia itu bisa diakui oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Bukan hanya kepopulerannya karirnya saja, tapi juga memperkeras hubungan persahabatan selebritis negeri serumpun. Apalagi kan kalau artis ekseklusifnya MNC dan SCM kan sudah banyak mempercayakan ini ya, mempersahabatan negeri serumpun dengan selebritis tersebut. Sebut saja nama Kesha Fonkat kan cukup populer di Malaysia, tapi sering agak terkucil ya, karena kan suaranya dianggap jelek. Dan Kesha Fonka ini juga baru selesai menjadi pemenang sebagai lagu Melayu terbaik di Anugerah Industri Musik. Ya walaupun sejujurnya saya memang nontonnya cuma sedikit-sedikit. Kenapa? Karena gue masih menunggu balasan dari admin Sky4K apa sih, biasanya kan nonton pakai Sky4K untuk Astoria. Ya, karena kan banyak yang komplain juga kenapa serial tersebut tidak bisa tayang meskipun saya pakai VPN. Nah makanya kalian berdoa aja ya dengan sabar, semoga permasalahannya cepat selesai. Jadi kan supaya doain aja kalau bisa dapat uang dari hasil video yang saya semua banyak eksperimen ini bisa digunakan untuk membeli Astrogo secara online ya. Karena kan tapi yang settingnya harus orang Indo keturunan Melayu ya, yang misalnya orang Sumatera gitu loh. Ya seperti itulah bagaimana cara kita mengetahui status Malaysia sangat populer di Malaysia Indonesia seperti saat ini. Terus kemudian ya tentang 2 film animasinya itu Geng Penggemar Semang Tunggal. Ini kan sebenarnya kan 2 film animasi itu kan pernah menjadi masterpiece ya, sehingga pernah masuk nominasi di Festival Film Malaysia Anugerah Screen. Tapi yang menarik perhatiannya pengisi suaranya ada Penggemar Semang Tunggal sebut saja Ernie Zakri ya. Jadi setelah Anugerah Musiknya selesai digelar, nah Ernie Zakrinya menang, maka MSTV itu juga berpengaruh juga pada ketika pemenangnya juga mengisi suara Semang Tunggal. Karena kan udah lama banget ya, udah 3 tahun. Tayangkan lagi di MSTV di sore. Sebenarnya kan episode Upin Ipin itu kan gak hanya yang seri, tapi juga kalian bisa cek di IG-nya MSTV tentang acara Upin Ipin tersebut episode apa. Jadi sebenarnya pertukaran judul sementara serinya kan kalau film Geng Penggemar kan biasanya ada Bestari Hantu Durian seperti saya lihat di MSTV. Sedangkan Chris Semang Tunggal itu harusnya Chris Mistis Kalian Loka. Karena kan sebenarnya kan judulnya kan tetap sama, Chris Semang Tunggal dan Geng Penggemar. Oke. Nah bicara mengenai itu ya, sekarang Upin Ipin udah fokus nih. Sekarang kita beralih ke kartun Upin Ipin. Itu sebenarnya merupakan seri animasi yang paling masterpiece ya sejak tahun 2007 di TV9. Tersebut sering berjalan waktu 10 tahun di TV9 beralih
beralih stasiun TV ke Astro Prima, Astro Surya, dan kemudian ke TV2 di tahun 2021 yang lalu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri sudah mulai tayang di MNC TV semenjak tahun 2007 8 lah, 2008, dan sebagai animasi yang paling abadi menurut dari Instagram Video TV Trends sebagai kartun abadi ya. Nah, setelah selesai Upin Ipin sebagai kartun andalan MNC Group ya, di GTV ada juga animasi Amerika Serikat yang paling populer yaitu SpongeBob SquarePants ya. Merupakan serial animasi yang terkenal dari arah Nickelodeon, itu kan asalkan dari Amerika. Yang baru tahun ini nih kembali meraih kejayaannya dengan penghargaan sebagai Best Kartun Animasi Terbaik di Kids Choice Award 2022. Ya kan sekitar tahun 2029 kan juga makin populer ya. Sampai detik ini saking fenomena semua SquarePants-nya di TV itu mudah memutuskan membuat episode-episode baru ya, terkecuali kebetulan alhamdulillah banget SpongeBob-nya sudah mempunyai 2 kartun spin-off-nya yaitu Camp Coral dan Patrick Show ya. Namun sebenarnya semua itu juga punya kekurangannya, itu kelebihannya kan kita bisa nostalgia dengan episode kan masih zamannya KPI belum ada kan masih aman disensor. Tapi yang paling membuat aku tuh makin kesal bahkan masih resah adalah KPI-nya. Karena kan sebagai misalnya episode itu kan gak selama kan salah dulunya kan semuanya bisa ditayangkan. Namun seiring KPI diatur KPI sebagian episodenya harus dipaksa tidak ditayangkan karena ada alasan yang enggak untuk kota yang unsur negatif. Jadi maklumin aja kalau animasi itu masih waras ditayangkan di TV walaupun sudah hampir 20 tahun ditayangkan di TV. Awalnya kan dari TV, kemudian BCTV dan sebagainya. Sampai film lebar itu sebagian besarnya nggak tayang di TV tapi juga di TV lain ya. Dan yang terakhir adalah ini. Kartun animasi Jepang yang paling masterpiece dari RCTI adalah Doraemon. Ini merupakan animasi anime Jepang yang sangat populer dari tahun 1970-an sampai sekarang ini masih populer. Maka dibuatkan film lebarnya yang animasi sampai efeknya adalah Stand By Me 1 dan 2. Kenapa disebut sebagai kartun masterpiece di bagi RCTI? Karena kan sejak tahun 1988 itu kan jadi tonton anak-anak sampai sekarang. Namun seiring berjalan waktu tuh kartun Doraemon tuh nggak terlalu diatur KPI karena kan masih terbatas oleh KPI. Jadi kesimpulan dari ketiga tersebut adalah ketiga animasi ini meskipun berasal dari negara dengan benua yang berbeda, tapi dianggap juga sebagai tontonan anak-anak bagi anak-anak setelah bagian untuk menjadi ketergantungan setiap hari minggunya. Tapi terkecuali juga bagi SpongeBob SquarePants Upin Ipin yang tayang setiap hari dari pagi sampai malam sebagai dikatakan kartun paling masterpiece dan menjadi perbincangan bukan hanya di negara sini aja, namun juga di seluruh dunia ya, termasuk di negara Malaysia dan juga negara-negara di belahan dunia lainnya ya. Jadi maka dari itu anggap kita hargain bahwa animasi luar negeri masih patut ditonton walaupun hanya dibatasi oleh satu episode tertentu supaya kenapa? Ini untuk mencegah generasi anak-anak muda zaman sekarang ini ya menghindari ketergantungan sinetron yang mengandung cerita-cerita utuh tidak mendidik dan juga bisa merusak moral generasi muda di masa mendatang. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk beritahu apa komentar kalian mengenai ketiga animasi luar negeri tersebut atau sebagai 3 animasi masterpiece terbaik seperti Upin Ipin, Doraemon, dan SpongeBob arahan MNC Group yang paling masterpiece di zaman yang ditayangkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.